Nah, ini adalah kelas yang mungkin masih jadi pertanyaan di mereka yang masih awam. Nah, ini kan variannya gila kan ya, dari mata hitam sampai albino dia ada di sini. Saya mau tanya, di sini tuh ada jenis yang saya agak kurang paham. Nah, ini masuknya apa ya untuk bentuk ekornya? Nah, Ini? nah ini masih. Kalau yang pintel itu dia lebih panjang. Tahu gitu punya saya ikutin ini mata hitam, ternyata kecil-kecil gini udah bisa menang ini. Aduh, nyesel juga nih. Sekarang ada di Juve Pattern dan ini luar biasa ya. Tadi saya udah lihat nih mulai dari nomor 1 di sini sampai ke sana dan ada di balik sini lagi. Itu total ada 100 peserta lebih. Dan karena mungkin saya tidak mungkin melihat satu persatu semuanya, jadi saya akan putuskan untuk menilai dari yang sudah ada stikernya. Jadi kebetulan sudah ada ini beberapa sudah di stiker. Kita akan mulai lihat dari yang ini dulu. Untuk Juve, jadi dia wajib perbandingan badan dengan ekor adalah 2:1. Jadi badannya itu panjangnya 2, ekornya itu 1. Kemudian tetap kita ngelihat delta di ekor itu bagaimana, dan karena dia kelas corak, jadi corak itu istilahnya itu menjadi penilaian yang penentu. Setelah bentuk ekor ketemu, kita akan masuk ke coraknya. Dan ini saya belum bisa komen banyak dulu, karena menurut saya sih ini sempurna ya dari bodinya yang tebal. Dia menunjukkan ikan ini memang sehat dan tidak kurang gizi. Bentuk ekornya sempurna, jadi kalau untuk di Juve itu kesulitannya, kita akan menemukan banyak sekali ekor yang sempurna. Karena ikan-ikan Juve itu lebih mudah menjaga bentuk ekornya tetap baik. Kita akan skip dulu ini, kita akan lihat yang sebelah sana, ada lagi. Nah ini, jenis albino juga. Kita akan lihat bentuk ekornya lumayan bagus, cuma gini, coraknya dia tidak bisa serapet dengan lace ya. Karena ini albino cobra, dia tidak bisa serapet lace, tapi menurut saya ini memang istimewa. Dari sebelah-sebelahnya ini juga ada, ini juga ada, jadi banyak sekali peserta yang sama, dan ini kemungkinan ya kalau kita lihat dia urut, ini mungkin dari satu pemilik, dia langsung mengikutkan ada 3 ekor. Ini juga, tapi mungkin beda. Ini kalian bisa lihat, saya belum pilih dulu yang saya rekomendasikan. Dan di sini ada lagi nih kobra biasa. Sekarang kita bisa lihat istimewanya di mana. Oke, bentuk ekor, tapi kalau saya corak kurang ya untuk ujungnya itu dia belum keluar corak. Kita lihat lagi di ini nomor 48 kobra juga. Ini lebih bagus menurut saya. Sebentar. Oke, lebih terlihat rapi untuk ekor dan coraknya. Terus tidak ada lagi, kita langsung cari. Oh, ini ada lagi kobra lagi. Ekornya agak ini ya, agak melengkung di belakangnya, tapi ini ya cukup bagus sih dari perbandingan. Cuma untuk saya sih agak kurang ya, corak tubuhnya juga. Nah itu kalian bisa lihat masih kurang rapat menurut saya. Kita cari lagi, ini ada nih bersebelahan. Wow, ini rapi sekali nih. Sebentar. Nah, ini saya rekomendasikan karena dari dia masih Juve aja coraknya udah seperti ini. Jadi kita semakin dewasa, ikan itu coraknya akan semakin rapet. Jadi ini untuk Juve ini sangat istimewa. Saya rekomendasikan ini nomor 55. Sebelahnya ada juga mirip. Hampir sama ya. Waduh. Cuma bedanya kalau yang ini itu tidak ada tompel di badannya, tapi menurut saya tompel wajar sih ya karena dia masih Juve. Kalau ini ada beberapa titik hitam. Ini juga saya rekomendasikan nomor 56. Ada lagi kah? Oh, ini ada di sini. Sekarang ini adalah albino metal snakeskin yellow lace. Ini masih muda sekali. Ekornya sangat sempurna, jadi deltanya itu sangat rapi. Cuma dia memang sih bawaannya corak badan itu mungkin agak belakangan ya. Jadi kalau kita lihat ekornya sudah sangat rapet, tapi badannya masih kurang rapet. Saya masih pegang yang tadi itu ya. Kita akan lanjut ke sebaliknya sana, masih ada satu deret lagi. Nah ini ada stiker lagi, dia jenis blonde ya. Ini saya suka nih jenis blonde. Cuma
tubuhnya sih keren, jadi barnya itu saya suka, barnya bagus banget. Tapi untuk si Cobra, dia sebenarnya standar sih ya. Untuk corak ekor Cobra itu memang tidak bisa sebagus lace yang dia sampai ujung, sampai atas bawah itu dia keluar corak. Jadi menurut saya ini masih dianggap wajar, normal, dan ini berpeluang juga sih menurut saya untuk menang nomor 104. Oke, tidak ada lagi, saya sudah memilih 3 rekomendasi yang kemungkinan besar itu nanti akan terpilih sebagai juara. Nah, ini adalah kelas yang menjadi favorit banyak orang. Dia adalah albino solid, cuma biasanya banyak sekali diikuti oleh albino full red. Tidak hanya sampai di sini, itu ada yang di atas sana. Mungkin kita akan fokus dulu ke yang bawah ya. Dari yang stikernya 4. Jenisnya adalah albino full platinum AFP. Deltanya, nah AFP ini sangat sulit untuk ngebuat ekor yang panjang. Jadi kalau dia sampai di benar-benar 1:1, itu menurut saya sudah sangat tua atau memang genetiknya sangat bagus. Ini pun kalau kita lihat masih sedikit panjang tubuhnya ya. Tapi dia memang sangat bagus itu di AFP untuk sampai usia tua. Sangat sulit membuat warna putihnya bersih. Dan kita melihat ini sangat bersih. Cuma saya masih harus lihat yang lainnya. Ini ada 2 stiker albino full red. Ada sedikit titik, ada 2 titik di situ di ekornya. Saya nggak review lagi. Terus ini ada 1 stiker cukup bagus, tapi menurut saya deltanya lebar sih ya, tapi belakangnya itu agak mencembung. Untuk yang ini lagi istirahat ikannya, agak sakit, kita nggak review juga. Nah, di atas ini kayak bagus-bagus nih ya. Kita masuk ke nomor 32. Kita bahas deltanya dulu. Jadi si AFR ini ikan yang paling sulit untuk mencetak deltanya bagus. Jadi kita lihat dia nih dengan sebelahnya nih sama-sama bagusnya. Cuma mungkin kalau kita ukur size-nya itu masih gedean yang ini. Jadi dia mendapat 4 stiker dan ini 2 stiker. Ini juga cukup bagus ini. Dari delta dan warnanya. Saya pegang ini nomor 32 dan ada lagi nih 2 stiker AFR juga. Merahnya sangat pekat dan menurut saya karakter merahnya agak berbeda ya. Yang ini merah kehitaman. Kalau yang tadi itu merah terang. Untuk ekor juga masih menang yang tadi. Dengan sebelahnya ini. Oke, ini lumayan bagus juga ya. Kita melihat deltanya rapi sekali. Cuma masih ada sedikit gitu. Belakangnya itu ada lempungan. Saya tetap pegang yang ini sih kayaknya ya. Kita lihat nanti ya nomor 32 ini mendapat juara berapa. Lanjut ke kelas apa ini sekarang bicolor ya. Bicolor atau tuxedo. Nah, ini biasanya banyak nih. Kita lihat dulu dari nomor 1 sampai nih ya. 45 ya. Ini udah beda ya. Oke, kita akan mulai dari yang sini. Biasa kita akan menemukan kalau di bicolor atau tuxedo itu akan didominasi oleh HB white. HB white-nya cukup bagus, tapi menurut saya masih kurang istimewa lah ya untuk kelas tuxedo. Ini juga hanya cukup bagus saja karena renangnya kita lihat dia sudah tidak bisa mengangkat ekor lagi. Ini juga HB white. Woi, deltanya mantep ini ya. Sangat tajam untuk delta atas dan bawahnya. Terus kemudian dia juga membuka terus ekornya nih. Kita mudah sekali untuk menilai ikan-ikan yang seperti ini. Half black-nya pun pas batas di perut belakang. Jadi kita bisa bilang pas setengah badan, cuma menurut saya masih kurang hitam. Jadi kita akan coba cari yang lebih sempurna lagi. Ini ada 2 stiker di sini. Oke, ini lumayan bagus. Cuma mungkin agak sedikit berat ke bawah ya. Jadi ekornya bawah itu lebih besar, atasnya sedikit lebih pendek. Tapi sekilas ini udah mantep banget. Tapi minusnya di half black-nya. Jadi half black-nya itu dia ada warna platinum yang cukup mendominasi sih di atas. Jadi menurut saya untuk ditoleransi agak berat karena terlalu banyak. Ini ada 1 stiker, kita nggak usah review. Ini ada lagi nih 4 stiker. Wih, kalau ini menang gede, oke deltanya bagus.
Sebentar. Runcing juga ya sudut atas sudut bawahnya. Tapi ikannya tidak bisa perform dengan baik. Coba sebentar kita tunggu dia berenang. Oke, cukup kelihatan ya. Ini juga menurut saya berpotensi buat menang sih karena dia besar dan ekornya susah lah kita bikin ekor sebesar ini dan tidak fin rod tuh susah banget. Ini sangat sehat untuk ekornya, kita bisa lihat dia sempurna. Saya pegang dia nomor 41 nih, kemungkinan besar akan menang. Kemudian 27 ini bagus juga. Dia cuma ada sedikit patahan di bawahnya itu, garis ekor paling bawah. Tapi menurut saya, boleh lah ya. Ini saya pegang juga nih nomor 27 walaupun hanya 3 stiker. Terus ada Habib Blue. Tapi agak sebentar, deltanya bagus. Oke, agak lemes aja sebenarnya, bukannya bengkok ya. Cukup baik. Oke, berarti habis. Saya sih masih pegang yang besar ini. Oh, lah ini sebelahnya ada 2 stiker. Oke, ini cukup bagus juga. Sebentar. Cuma dia memang kurang lancip. Bedanya dengan sebelahnya itu segitiganya itu kurang lancip untuk sudut atasnya. Saya masih pegang 28 dan ini 41. Lanjut ke albino bicolor. Nah, di albino bicolor kita akan menemukan banyak sekali topas. Itu sampai di nomor 45 ya. Rata-rata topas ini kalau saya lihat ya. Saya akan review dari yang stiker 3. Dur. Nah. Saya nggak bahas warnanya dulu. Dari segitiganya dia besar, tapi kurang lancip. Warnanya sih sebentar, sekilas itu oke sih, masih masuk topas ya. Warnanya birunya tuh agak ini, kalau saya lihat tuh agak kayak purple. Tapi mungkin masih masuk ke topas ini. Terus ada lagi, nah ini meraih bintang banyak. Kita lihat ya ikannya seperti apa. Wow. Secara bentuk dia sempurna, tapi secara warna sebenarnya ada sih seperti blonteng-blonteng sedikit. Tapi mungkin ditoleransi karena dia udah menang banget di nilai bentuknya. Nilai bentuk dan ukuran ekor dengan badan ini sangat proporsional. Mau nggak mau ya saya pegang ya ini ya. Ini nomor 17. Mau nggak mau loh ini. Terus ada lagi kah? Oke, ini ada 3 stiker di sini. Nah ini, saya akan bandingkan yang 1 stiker ikannya besar dengan yang 3 stiker ikannya kecil. Kenapa? Pertama, kita akan lihat dari si ikan besar ini, dia delta di belakangnya itu nggak rata. Jadi tengahnya itu dia agak menonjol. Terus kemudian warnanya juga dia banyak sekali titik-titik kecil. Jadi warna birunya itu ada banyak sekali titik-titik kecil warna putih. Untuk proporsi badan sih dapet sih 1:1, performnya oke. Cuma ya balik lagi mungkin minusnya banget itu di belakangnya, dia kurang rata. Nah si kecil ini, oh ini juga sama sih sebenarnya. Dia secara delta mungkin lebih terlihat kecil, tapi ini kelihatan besar tuh bisa jadi. Oh, atau dia agak mayung mungkin ya. Saya jadi nggak ngerti penilaian juri, tapi ini mungkin agak mayung, agak bengkok gitu. Saking besarnya ya. Kalau yang ini masih lurus tulangannya. Tapi kalau dari warna sih menurut, oh jadi ini lebih bagus nih deltanya, kita bisa lihat bareng-bareng tuh ya. Dia terbukanya kuat, kaku gini tulangannya. Terus ini sebelahnya juga dapat bintang dapat stiker 2. Agak kurang di belakangnya sih menurut saya. Ini dapat stiker 3. Oke, ini hampir sempurna dan bahkan dia jenis topas big ear ya. Kalau kita lihat earnya itu dia agak besar, cuma dia ada minus di sudut delta atasnya itu cuil sedikit. Ini lumayan bagus sekilas, hampir sama dengan ini ya. Dia bawahnya itu sempurna, cuma atasnya itu agak tumpul. Oh ini banyak nih. Nah, dulu juga pernah nih waktu di Piala Raja, kalau kalian nonton, itu juaranya seperti ini. Walaupun kita lihat di ujung ekor belakang, dia agak bening sebenarnya ya, tidak tertutup warna. Tapi mungkin juri itu melihat bentuknya. Jadi bentuk deltanya itu dia sempurna dari tulangan atas dan bawah. Plus belakangnya itu kalau kita tarik warnanya aja sih, itu rata memang. Cuma saya balik lagi kurang paham. Ya mau nggak mau saya pegang nomor ini 45. Kemungkinan besar pasti dia akan menang.
Lanjut ke kelas Grace sekarang. Grace ini berarti mutlak sama albino sih harusnya. Karena di sini hanya Grace ya, jadi mungkin albino Grace tuh bisa masuk. Kita lihat nih sampai di atas juga ada ikannya seperti ini. Mantul ya, kita skip aja. Nah ini yang dapat stiker banyak, kita lihat seperti apa ikannya. Oke, rapi sekali. Satu banding satu jelas dapat. Mungkin kalau di saya sih cuma marking naiknya aja sih kurang. Tapi untuk ekor dia sempurna, coraknya juga istimewa bahkan. Oh, ekornya ada sedikit ini, tulang atas itu agak sedikit bengkok dikit. Tapi ini kemungkinan besar menang ini karena dapat stiker banyak banget. Cuma saya sih tidak merekomendasikan ya, walaupun dia stikernya banyak. Kita lihat yang ini, logo naiknya juga kurang. Nah ini, oh ini agak seperti big tail dan dia ekor atas itu tidak seimbang dengan ekor bawahnya. Saya tidak rekomendasikan. Ini sederhana, tapi menurut saya ini agak seimbang lah ya, dari mulai ekor terus marking naiknya ini dia agak seimbang. Cuma memang deltanya kurang tajam. Jadi sudut-sudutnya kurang tajam tapi dia simetris. Ini oke, ini cukup bagus, hanya kekurangan sedikit di ujungnya. Kekurangan sedikit di ujungnya ini cukup bagus. Satu lagi. Ini juga kelihatannya bagus nih, cuma dia untuk performnya agak kurang. Nah, jadi deltanya bagus, dia bahkan tidak terlalu besar tapi dia memanjang ke belakang. Cuma memang ada miss sedikit di tulangan atas dan belakang itu dia kurang rata. Jadi dari Grace ini yang menurut saya paling berpeluang yang mana ya? Agak susah sih. Ini tadi kurangnya mungkin logo naiknya, tapi saya agak cenderung ke sebentar. Saya pilih yang ini 11. Kita lihat ya nanti juara berapa. Saya habis istirahat dan makan siang, ini agak santai sekarang ya, dan suasana sudah tidak sepanas tadi. Jadi mungkin review saya kali ini tidak terburu-buru dan mungkin semoga bisa lebih jelas nantinya. Karena tadi tuh yang sebelum ini saya agak lapar dan panas dan agak terburu-buru juga. Kita masuk ke kelas Juve Solid. Juve Solid ini diikuti oleh 100 lebih, hampir 100, ada 90 sekian. Kita akan review yang ada stiker-stikernya aja. Yang pertama ini dia punya dapat 2 stiker jenis albino full platinum. Kita melihat kualitas warnanya dulu. Untuk remaja, albino full platinum seperti ini sangat istimewa karena hampir platinumnya itu menutup seluruh bagian kepala. Jadi kalau saya lihat dia akan dewasanya itu pasti tebel banget platinumnya. Dan ini lumayan mempunyai nilai jual yang tinggi ya, walaupun dia sebagai Juve. Ada di sini yang dapat 1 stiker Black Moscow. Saya tidak bahas banyak, mungkin juga kurang jelas juga nih dari biasa deh. Maksudnya tidak ada yang istimewa yang bisa kita bahas, kita akan skip aja. Di sini ada 2 bendera lagi diraih oleh 2 stiker, ada Black Moscow juga. Deltanya lumayan, semoga kalian bisa lihat ya karena backgroundnya itu juga hitam. Untuk perbandingan badan 1:1 dan tidak ada warna kebiruan, jadi ini hampir seperti full black. Jadi dia hampir benar-benar hitam, walaupun sih kalau kita sorot center sih tetap ada pasti warna kebiruannya. Terus saya mencari, nah ini dapat stiker banyak sekali. Oh, ternyata albino full red. Jadi dia karena hanya Juve Solid, albino dengan mata hitam itu berarti dijadikan satu. Oke, ikannya sangat gesit. Cuma dari sekilas ya kualitas warna merahnya ini istimewa. Jadi istimewa itu dia seperti sudah ikan dewasa. Jadi warna merahnya itu benar-benar padat dan cenderung ke merah gelap. Padahal dia masih Juve. Mana tadi kan ya? Untuk deltanya saya juga bisa hanya lihat sekilas aja. Lumayan sih. Artinya lumayan tuh untuk albino full red. Dia memang sangat sulit membuat delta yang belakangnya itu rata.
Sebelahnya ada full black lagi. Istimewa di warna hitamnya ya, dia sampai ujung kepala, bahkan perut itu hanya sedikit sekali yang putih, kalian bisa lihat. Ini jadi menang di warnanya. Kalau untuk deltanya menurut saya masih biasa aja untuk Juve. Ada lagi kah yang ini bintang stiker 1 kita nggak usah bahas nih, stiker 3 nih. Nah, ini yang kalau sekilas aja warna hitamnya sih kurang solid ya. Tapi mungkin kita harus nilai juga di ekor sebentar. Ya, delta ekornya lumayan. Saya hanya bisa kasih lumayan karena kurang istimewa. Jadi ada delta Juve itu yang benar-benar dia tajam, ujung atas dan ujung bawah. Coba ya, semoga kita ketemu karena ini banyak sekali, harusnya sih ada. Oke, ini 3 stiker albino full red juga. Saya masih pegang yang AFR tadi sih. AFR ini dibandingkan yang tadi kelihatannya kualitas warna merahnya lebih pekat yang tadi, tapi kalau kerataan warna sepertinya menang ini. Sepertinya loh ya. Karena tadi agak sedikit lebih gelap, kalau ini lebih terang, kita lihat pencahayaannya. Untuk dorsal dia hampir menyentuh pangkal ekor. Tapi tetap nggak masalah, saya masih pegang yang tadi tuh. Ini ada yang dapat banyak sekali stiker 1, 2, 3, 4 albino full platinum. Mirip yang tadi pertama saya review, dia juga platinumnya itu hampir menutupi seluruh kepala. Dan ekornya ya cukup aja sih ya, bukannya tidak jelek tidak bagus, tapi ini karena dia AFP, dia dapat seperti keistimewaan karena membuat ekor albino full platinum itu lebih sulit daripada Black Moscow. Jadi ini saya rasa tetap dinilai sebagai ekornya sempurna. Mungkin dari sekian itu saya masih pegang yang AFR nih, kita ulang lagi coba ya. AFR tadi, nah ini. Nah, ternyata dia dapat 5 stiker. Ini saya masih pegang yang ini adalah nomor 39. Lanjut ke kelas apa terakhir? Half Moon. Nah, Half Moon ini adalah kelas kesukaan saya. Nih, Half Moon ya. Half Moon ini pasti didominasi oleh Dragon. Siap. Kita mulai dari si ini. Oke, Red Dragon kalian bisa lihat. Tarikannya tidur, kita skip dulu, kita cari yang bisa perform. Ini juga Dragon kelihatannya. Wih, earnya besar sekali ya. Kelihatannya sudah cukup tua ini. Oh, ekornya mantap. Sip. Nah, inilah kualitas Half Moon. Cuma dia agak ngerus sedikit, tapi saya rasa ini normal untuk ikan-ikan yang sudah agak tua. Tapi kalau kita lihat, kalau kita lihat, oh ini platinum dragon ya. Jadi dia kepala itu ada platinumnya. Kemudian corak ekornya itu dragon. Nanti kita skip dulu, agak kurang jelas. Di sini ada yang 5 stiker nih. Kita review dulu. Untuk corak ekor sih menurut saya sedikit lagi sempurna, jadi masih belum sempurna karena dia tergolong rapet tapi tidak rapi. Jadi kalau kita lihat sekilas itu kan tidak ada polanya tuh ya. Sebentar. Nah ini, dia tergolong rapet tapi kurang rapi. Ini juga platinum dragon. Tapi bukaan ini yang harus kita pelajari adalah bukaan Half Moon itu yang bagus itu seperti ini. Jadi dia rata vertikal di pangkal ekornya. Terus ada lagi nih, dapat 5 juga nih. Oke, dragon juga. Dan kalau yang ini bukan platinum ya, bedanya itu di kepalanya tidak ada warna putih memantulkan cahaya. Untuk bukaannya sempurna juga. Coraknya juga masih kurang rapi ya. Dia hanya rapet tapi kurang rapi coraknya. Kita balik ke atas lagi yang tadi pada tidur. Nah ini sebenarnya saya penasaran sama ini nih. Pengen lihat nih. Ini kelihatannya bagus. Saya tetap pegang yang ini sih, K11. Kita lihat juara berapakah si K11. Saya sudah menilai banyak sekali kelas dan kalian sudah melihat beberapa ikan yang saya prediksikan untuk menang. Saya melakukan ini, saya bukan siapa-siapa, saya bukan juri, saya hanya orang yang pandai mengomentari. Jadi artinya, skill saya dengan skill juri itu berbeda. Tapi apakah yang terjadi kalau ternyata ikan yang saya prediksi itu bakal menang, ternyata beneran menang?
Kita tunggu hasil dari kontes ini.